Desi. Oh iya, selamat pagi Pak Mun. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Kalau saya dengar tadi, hari ini Bu Desi mau melakukan coaching ya? Iya Pak. Iya. Dengan siapa Ibu? Dengan Ibu Mami. Dengan Ibu Mami. Coachingnya Bu Mami. Sudah siap belum? Alhamdulillah sudah siap. Alhamdulillah sudah siap. Jadi kira-kira dari kegiatan kemarin, waktu latihan kemarin, ada nggak sih yang apa yang Ibu rasakan kegiatan kemarin ini? Alhamdulillah kegiatan kemarin itu masih tahap belajar ya Pak ya, meski sudah masuk ke praktik, tapi di situ saya masih belum maksimal di mengajukan pertanyaan berbobot. Mengajukan pertanyaan berbobot. Untuk coaching saya, jadi sehingganya saya tuh belum mampu Pak menggali permasalahan dan coachingnya belum maksimal untuk bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri Pak. Jadi lebih ke bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Berarti menggali potensi coaching. Jadi kedepannya lagi yang area pengembangannya bagian itu Bu ya berarti? Iya Pak, saya ingin diobservasi di bagian itu Pak. Pertanyaan terakhir ini Bu, di sini kan Ibu akan melakukan coaching, ya kan? Nah di sini apa yang Ibu inginkan dari proses ini? Dari proses ini ya Pak ya, nah, yang pasti saya berharap ketika saya melakukan coaching nanti itu ada solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching, di mana nantinya saya mampu menggali potensi-potensi coaching sehingganya permasalahan-permasalahan tersebut coachingnya mampu Pak mencari solusi terbaik apa nih dari permasalahan itu, kemudian merencanakan tindak lanjutnya seperti apa dan membuat rencana konkret untuk kedepannya bagaimana. Bagus Bu. Di sini jadi intinya semoga coaching yang Ibu lakukan bersama siapa tadi Bu? Bu Mami. Iya, dengan Ibu Mami dapat berjalan dengan lancar. Mohon izin Bu ya, saya sebagai observernya akan melihat bagaimana proses yang Ibu lakukan. Baik Bapak, terima kasih Pak. Selamat sore Bu Mami. Selamat sore Ibu Desi. Nah, hari ini Bu Mami datang ke rumah saya sore-sore. Kira-kira tujuan kita ngobrol hari ini apa ya Bu Mami ya? Iya Bu Desi, saya tuh memang pengen banget ngobrol sama Ibu dari kemarin ya, makanya saya chat Ibu gitu. Iya Bu, saya tuh ada sedikit permasalahan lah begitu tuh sekolah saya itu tuh. Jadi sekaligus refleksi lah gitu ya. Jadi agak sedikit lega lah dari permasalahan saya itu gitu ya. Atau nanti Ibu bisa membantu saya gitu. Oke, jadi kedepannya nih setelah kita melakukan obrolan ini, harapan yang Ibu Mami inginkan dari obrolan kita sore ini apa Bu Mami? Apa yang Ibu Mami harapkan? Harapan saya nih Bu ya, dari permasalahan yang saya hadapi ini dan dengan ngobrol sama Ibu, saya itu nanti bisa menemukan solusi seperti itulah Bu, untuk menghadapi permasalahan saya itu seperti itu. Dan dari permasalahan saya itu ya tentunya lebih baik aja gitu Bu keadaan sekolah saya nih terkait permasalahan saya yang saya sampaikan ke Ibu di chat itu. Oke. Baik Bu Mami, bisa diceritakan kembali kira-kira permasalahan yang terjadi itu seperti apa Bu Mami, biar nanti Bu Mami bisa juga nih mengutarakan solusi terbaiknya apa nih terhadap permasalahan tersebut. Ya, begini ya Bu Desi, di sekolah saya itu Bu, saya tuh kok sering melihat gitu ya, beberapa siswa saya itu sering melakukan bullying seperti itu Bu, perundungan gitu kepada teman-temannya seperti itu. Dan itu saya perhatikan itu dilakukan secara berulang Bu, secara berulang atau oleh pelaku yang sama begitu Bu. Dan saya selaku guru nih Bu ya, walaupun kebetulan anak itu bukan peserta didik atau siswa saya Bu di kelas 11 lah ya, tentu kan saya sebagai seorang guru ini merasakan ada ketidaknyamanan seperti itu dan miris lah kalau saya melihatnya Bu. Dan
bullying yang dilakukan itu bukan hanya sebatas verbal seperti itu, tapi juga sampai ke fisik begitu, terjadi kekerasan fisik atau baku hantam secara fisik seperti itu Bu. Nah dari situlah saya berpikir gitu Bu, saya harus turun tangan nih gitu kan, walaupun tanpa guru lain saat itu ya Bu ya, dan mungkin secara sontak saja atau secara apa ya otomatis kayak gitu terpanggil lah gitu, saya panggil anak itu Bu, kemudian saya nasihati, saya juga sempat tanyakan apa dasarnya kamu melakukan ini dan itu seperti itu. Nah setelah saya nasihati begitu Bu ya, beberapa kali begitu, kok kayaknya belum ada perubahan Bu, dan masih dilakukan lagi gitu Bu. Jadi kan saya agak bingung gimana nih gitu, tindakan apa ya kira-kira yang bisa memberikan bantuan untuk menyadarkan si anak tersebut seperti itu Bu. Jadi di sini seperti yang Bu Mami sampaikan tadi, permasalahan bullying yang ada di sekolah yang terjadi secara terus-menerus, yang sifatnya kontinu, berulang, tapi terjadi hanya pada anak itu saja ya Bu Mami? Iya benar Bu. Benar seperti itu? Ya. Hanya kepada apa namanya itu, yang jadi subjek hanya enak Ya, itu saja? pelakunya itu Bu. Ya, pelakunya dan subjeknya juga itu? Apa subjeknya berbeda-beda? Apa hanya pelakunya saja Ya, itu yang pelaku itu subjeknya ya Bu ya. Iya, Nah, subjeknya. jadi korban atau objeknya itu teman-teman dari yang kelas ada di lain. sekolah? Oh, begitu. Dan ini Bu yang mirisnya, saya tuh sempat karena ada 2-3 kali mungkin bagi saya agak cukup perjuangan ya. Iya. Kok ternyata juga belum berubah gitu kan. Oke. Jadi saya memberanikan diri memanggil wali kelasnya begitu Bu. Saya ada komunikasi wali kelasnya, saya tanya ini Bu Siska, terus saya informasikan ada anak namanya Bu Siska ya waktu itu Iya. ya. Saya tanyakan ini kenapa ya anak ini seperti ini gitu, dan saya mendapat informasi katanya itu memang seperti itu anaknya gitu. Nah dan menurut saya kalau dibiarkan gitu Bu ya, jadi kan nggak ada apa ya Bu usaha dari guru untuk memperbaiki perilaku anak yang menurut saya itu benar-benar menyimpang seperti itu, dan apa ya memberikan dampak buruk bagi psikologisnya dan juga tentunya berdampak buruk pada orang lain gitu yang menjadi korbannya gitu. Oke, jadi di sini terjadinya bullying itu salah satu akibatnya seperti yang Bu Mami sampaikan tadi, karena ada pembiaran ya. Ya mungkin seperti itulah di pikiran saya, sepertinya kok sudahlah biarin saja. Iya. Nah, itu kok kayaknya saya kok bertolak belakang gitu di Iya. hati saya. Oke, baik. Nah, di sini menurut Bu Mami, bagaimana dengan respon guru-guru lain beserta kepala sekolah sebagai atasan tertinggi di sekolah tersebut melihat kejadian itu? Ya, selain wali kelasnya Bu, saya sempat juga memberanikan diri berkomunikasi dengan kepala sekolah dan juga guru-guru lain, dan menyampaikan apa yang saya lihat ya. Dan kemudian respon dari kepala sekolah juga kurang lebih sama sih Bu, sama artinya ya kurang, menurut saya kurang mendukung gitu adanya apa ya bukan rencana sih, saya ada pikiran, saya sempat menyampaikan usulan bahwa anak ini harus diberikan ini nih tindakan lebih gitu Bu, dan sebenarnya kurang mendukung begitu Bu. Oke, baik. Jadi di sini terhadap kasus tersebut dianggap biasa ya, Iya. Bu Mami, dianggap seolah-olah ini adalah hal yang wajar terjadi, sementara kita sebagai seorang pendidik melihat ada ada penyimpangan ya Bu ya. Mungkin di sini penyimpangan yang terjadi di sekolah itu mungkin karena tidak terpenuhinya salah satu kebutuhan pokok dari mereka, Bu Mami. Nah, di sini kira-kira nih menurut Bu Mami, rencana aksi apa yang akan Bu Mami lakukan untuk mengatasi permasalahan ini untuk secara internal aja dulu? Kalau rencana saya sebetulnya yang ada dalam benak saya itu, kalau secara internal ya saya sih pengennya memberikan semacam pembinaan seperti itu ya kepada siswa tersebut gitu. Tapi kembali saya sampaikan ke Ibu tadi, kan saya sudah masuk memberanikan diri untuk memberikan sedikit nasihat dan juga pembinaan terlebih dahulu tanpa harus berkomunikasi dengan yang lain, karena saya merasa itu menjadi tanggung jawab juga seperti tanggung jawab saya begitu Bu. Dan
belum juga, dan kepala sekolah juga kayaknya masih ya biasa-biasa saja. Jadi rasanya kok ya itu tadi Bu, saya perlu ini kayaknya ada tindakan lebih nih supaya benar-benar anak ini ada perubahan. Jadi rencana saya itu Bu, saya tuh pengen sekali menginformasikan peristiwa-peristiwa yang seperti ini kepada orang tuanya dan memanggil orang tuanya untuk ke sekolah ya, untuk diberikan pemahaman lah untuk kasus ini gitu Bu. Karena khususnya terkait dampak ya Bu ya, gitu. Biar orang tuanya juga tahu. Kemudian selain itu saya juga berencana memanggil atau berencana bekerja sama gitu, mengajak kerjasama dengan pihak pemerintah atau pemangku kepentingan dalam hal ini misalnya seperti dinas sosial gitu Bu ya, P2 TP2A ya Bu ya, yang menangani salah satunya kasus-kasus perundungan atau yang nantinya itu dapat melindungi lah gitu anak-anak kita gitu. Nah, jadi di sini sepertinya rencananya sangat konkret sekali ya Bu Mami. Selain dari untuk mengatasinya secara internal dari pihak sekolah, di sini Bu Mami juga mengadakan rencana bagaimana mengatasinya secara eksternal dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait. Nah, begitu Bu Mami? benar sekali Bu Desi. Iya. Nah, kira-kira nih Bu Mami, ketika kita melibatkan dengan orang luar, kira-kira nih apa saja nih yang akan dibahas bersama orang tua untuk mencari solusi nih dari masalah perundungan ini terhadap anak-anak tadi Bu Mami? Ya kalau di pihak saya Bu, yang terpikir ini ya Bu ya, melibatkan orang tua itu untuk turut aktif gitu Bu dalam memantau putra putrinya seperti itu. Jadi memberikan pemahaman dan mengajak kerjasama dalam memberikan pembinaan, kemudian bimbingan, pengarahan, ya khususnya pembinaan etika gitu Bu, yang didasari dari pendidikan keluarga seperti itu. Kalau kita kan di sekolah ini dari lingkungan kedua ya Bu Desi ya, nah itu khusus untuk orang tua. Jadi kita kerjasama bareng-bareng memagari anaknya seperti itu Bu. Nah kemudian kalau dari pihak lain seperti dinas sosial atau P2 TP2A yang notabene-nya memang salah satu tugasnya itu untuk pemberdayaan perempuan dan anak khususnya. Jadi di rencana saya itu dengan kerjasama dengan pihak dinas sosial tersebut itu mengadakan semacam ini Bu, kegiatan rutin gitu Bu. Kegiatan rutin yang dilakukan di sekolah. Nah kegiatan rutin itu seperti apa? Contohnya penyuluhan seperti itu Bu, yang diagendakan secara rutin di sekolah. Nah, itu mungkin ya waktunya bisalah Bu kita jadwalkan gitu. Jadi mendatangkan narasumber lah Bu untuk agenda rutin di sekolah sebagai salah satu program untuk menekan angka bullying ini gitu. Oke, baik. Jadi di sini mungkin dapat saya tarik kesimpulan dari apa yang Bu Mami sampaikan tadi. Yang pertama tadi rencana aksinya memanggil orang tua terkait dengan bullying ini. Bagaimana sih bentuk peran orang tua ya di rumah, karena di sini kita juga butuh yang namanya kerjasama dengan orang tua, karena selain dengan kita, mereka juga lebih banyak waktu bersama orang tuanya. Terus yang kedua adanya semacam penyuluhan dari dinas sosial terkait permasalahan bullying ini yang ada di sekolah. Nah kira-kira nih kapan Bu Mami akan merencanakan solusi atau rencana konkret kita tadi, atau siapa yang terlibat nanti dalam rencana ini untuk mengingatkan Bu Mami untuk bisa tetap komitmen dengan rencana tersebut? Ya kalau untuk ini ya Bu, rencana kerjasama dengan pihak dinas sosial seperti itu Bu ya, saya sih inginnya Bu secepat mungkin gitu. Mungkin bisa lah dalam waktu dekat ini atau mungkin di bulan depan lah seperti itu Bu. Dan selain itu Bu, mungkin pihak yang terlibat atau orang yang bisa kerjasama ya salah satunya mendatangkan langsung nih narasumber dari dinas sosial tersebut, dan bahkan bisa juga nih mengambil dari pihak lain lah gitu selain dinas sosial Bu. Seperti itu. Jadi seperti kepolisian bisa juga mungkin Bu.
berarti bentuk penjadwalan Iya. ya Mami ya. Setelah kita punya rencana akan mengadakan parenting, mengadakan penyuluhan, berarti nanti bentuk konkretnya dibuat dalam bentuk jadwal. Nah, kira-kira parentingnya dilaksanakan kapan, kemudian penyuluhan dilaksanakannya kapan, Iya. dan durasinya 1 bulan itu berapa kali. Mungkin ya seperti itu, benar Bu Mami? Ya, kurang lebih gambarannya seperti itu ya Bu ya. Yang Oke. jelas tuh dijadikan sebuah program rutinitas seperti Iya, itu. betul sekali. Ya, luar biasa ya. Ini juga salah satu solusi terbaik bagaimana untuk mencegah perundungan ini jika kita sebagai guru tidak mampu lagi untuk mengatasi masalah perundungan ini yang Iya, luar biasa. saya rasa gitu. Mungkin dengan adanya Ah. kita bekerja sama dengan pihak luar, adanya mungkin kerjasama yang betul-betul komit nih dengan orang tua, mungkin kita bisa dapat membantu mengatasi sebagian walaupun tidak secara langsung, secara utuh berhenti ya Bu ya. Setidaknya angka yang Bu Mami gelisah tadi nengok menaik tadi akan menurun gitu ya Bu Ya, Mami. ya sekali Bu Desi. Oke, baik, luar biasa. Nah, sekarang bagaimana nih perasaan Bu Mami? Rasanya Bu ya. Iya, Setelah aku jumpa Bu Desi, ini benar-benar membantu saya Bu Desi hari ini. Jadi kegelisahan saya, kegalauan saya, pertimbangan saya untuk mengambil tindakan tadi ya Bu ya, ternyata benar-benar agak terbuka jadinya saya di sini Bu, lebih plong gitu Bu, karena sudah benar-benar saya sampaikan kayak gitu tadi. ya, Ya alhamdulillah Bu. Sudah mendapatkan Buat, solusi juga. lebih siap aja sih untuk tindak ke depan. Baik, mudah-mudahan harapan saya apa yang kita sudah rencanakan tadi, apa yang Bu Mami sudah planningkan ke depan bisa berjalan dengan baik. Anak-anak kita di sekolah nanti bisa menjadi anak-anak yang berkarakter baik, sehingga mereka nanti mampu menjadi ujung tombak pemimpin di Amin, amin Bu Desi. diri sendiri, di sekolah, di masyarakat maupun di negara. Oke Bu Mami. Terima kasih banyak loh Bu Desi Iya, mau sama-sama. mendengarkan curhatan saya. Oke Bu Mami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu dong untuk hari ini. Oke sih. Iya, aplaus dulu, sangat menarik kegiatan kita coachingnya. Tadi saya menyimak dari awal, sangat santai, benar-benar sangat ngobrolnya lepas. Nah, jadi sangat luar biasa coaching Ibu Desi sebagai coach dan si Ibu Mami sebagai coachingnya. Jadi di sini khusus untuk Ibu Desi, saya ingin bertanya satu hal saja. Menurut Ibu Desi, indikator ketercapaian tadi itu apa? Kira-kira yang dapat Ibu tarik? Oke Pak. Baik, indikator keberhasilan dari diskusi kita tadi ya Bu Mami ya. Di sini saya melihat keberhasilan dari coaching itu terlihat dari bagaimana coaching itu dapat menemukan atau memperoleh rencana atau solusi untuk permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya nanti ke depannya Pak. Itu sangat terlihat jelas dari obrolan tadi. Ada yang menyampaikan permasalahannya sampai menemukannya sendiri untuk si coaching. Jadi yang kedua selanjutnya Ibu, di sini kan tadi Ibu ingin mengembangkan kompetensi bagian pengajuan pertanyaan yang berbobot Ibu ya. Pertanyaan berbobot Pak. Kalau yang saya lihat tadi dari yang dilakukan sudah sangat luar biasa Ibu. Tadi sudah Ibu si coachingnya sudah terpancing, dia menyampaikan, berarti kan apa yang Ibu sampaikan, pertanyaan-pertanyaan Ibu tadi sudah sangat berbobot. Jadi sangat berhasil, istilahnya ada banyak peningkatan dari kegiatan latihan kemarin Ibu. Kalau yang saya lihat. Jadi intinya semoga kedepannya kita dapat melaksanakan kegiatan coaching ini lebih sering, karena seperti yang dilaksanakan tadi kita bisa mengungkapkan apa masalahnya sampai kita menemukan sendiri masalah yang kita hadapi. Itu sangat luar biasa. Terima kasih Ibu Mami dan Ibu Desi Sama-sama atas kegiatannya, prakteknya sangat luar biasa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.